tangkap kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Dik. Ya teman-teman, kali ini kita ngomongin mansurmologi vs monyetmologi. Nah, ini ada sebuah video yang berkaitan dengan itu sebenarnya. Jadi Yusuf Mansur dan ya saya nggak tahu ya rekannya, tapi dia pakai kaos Perindo ya. Ya ini mengomentari perilaku monyet gitu ya. Ya, tapi ya apa ya? Ini mirip-mirip kayak sebuah komentar terhadap dirinya gitu ya. Ini ada sebuah video ya teman-teman ya. Ini dari Mula Ngaji Nusantara, judulnya Belajar Investasi Saham Bersama Ustadz Yusuf Mansur. Ini judulnya ya teman-teman. Ini dirilis ya pada saat pandemi di 2020 bulan Desember ini tanggal 2. Nah, ini judulnya seperti itu, Belajar Investasi Saham Bersama Ustadz Yusuf Mansur. Ini judulnya ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu karena videonya panjang ya teman-teman. Jadi saya akan jadi 2 segmen dan saya akan komentari apa sih yang diomongin mereka gitu ya teman-teman. Yuk, check it out. Kerak. Nih. Juragan. Dua. Waduh. Mana lagi temennya? Fotoin kan. Fotoin kan. Asyik. Putih. Kabur. Langsung hibrid. Oh. Kalau maunya 3. Aduh. Doyan mang. Lapar nih. Kata foto nggak pakai masker. Nah foto nggak pakai masker. Monyet. Kena. Obat. Saudara. Iya. Jackson. Nih. Asik. Berdiri atuh, berdiri. Ya, situ, yuk. Nah, mantap. Samain. Satu. Nah, udah. Samain duduknya. Mau disamain loh. Jaga jarak Ustaz. Jaga jarak, social distancing. Cukup nggak? Itu Ustaz, masih ada. Kecil kasihan. Ya takut kalau ada yang datang lagi gitu Malah takut sama temennya sendiri gitu. Iya, takut direbut aja. Pelit ya. Iya, kalau melihat tidak mau berbagi tuh monyet. Iya bener. Bener itu bener. Tidak mau berbagi berarti monyet. Iya. Karena dia megangin ya. Iya ya. Paling kuat di sini kan ada 7 wilayah. Kenapa? Lagi. Dari itu satu kelompok. Tapi kalau monyet per kelompok-kelompok. Karena kelompoknya nggak akur. Nah tuh monyet juga gitu. Diambil. Hah? Diambil lagi. Nggak akur cenang. Kalau nggak akur tuh monyet. Nah itu. Beda sama lutung. Nih. Ulah lupat. Ya. Ada anaknya tuh. Ada anaknya. Bawa anak deh.
Mana bawa anak? Bawa anak nih. Oh iya bawa anak. Gitu. Kalau yang mendekat tuh diusir gitu. Iya diusir ya. Jadi harus bisa bertanya. Kasih kacang Padi. Kasih kacang ya, beli kacangnya. Banyak tuh belakang. Ambil aja. Awas keinjek Pak. Berapa satu? 2.500 Pak. Ambil 5. Oh, diambil. 5 ya. Ambil 5 ya. Sip. Nanti saya bayar. Maaf. Kasih. Iya Pak. Ini Pak. Kasih kacang. Terima kasih. Ini. Semua. Ya kasihnya di gini Pak. Nih. Baik belakang tuh. Lompat. Tuh banyak. Oh, karena takut sama ini ya? Ya. Ada yang belakang nih kasih. Oke, dia udah dilus-lus. Jadi monyet itu tahu senioritas. Yang Iya. kecil nggak berani Ustaz. Nggak berani ya? Nggak berani kalau ada yang Wuih. Wah banyak amat lu ngambilnya. Iya. Mana? Nih. Cuman. Teman tidak makan teman. Wih, Tuh yang banyak Pak belakang. mana? Tuh banyak belakang. Kasih kacang madu yang banyak. Nih, ada anaknya nih. Dia jalan. Ya Dede, tadi lu ini ya. Nih. Yo. Mau. Wow. Mana naon deh yo. Ini. Ya. Oh, ini gede. Udah minta. Nih Pak kasih lagi. Kasih lagi. Iya, Tuh. banyak tuh. Wih. Oh, Oh, mana mah? nih Pak nih. Begitu. Pak. Tegong atau apa tegong? Nih. Tegong. Banyak tuh. Sing sopan atuh. Wih. Ini yang tadi mulu. Makasih. Ini yang tadi mulu Ini nih. belakang Iya. nggak apa-apa. Aduh. Ngincer terus deh. Oh, Mana? tanya ini. Iya. Yo. Dipetak. Ya. Nih. Nggak mau takut sama yang gede. Oh, takut sama yang gede. Ini ada gede nggak mau dikit. Kamu situ aja. Ini. Kamu mah maunya ini buat ini dia yang tadi kan nih. Itu lah. Ada yang pertama. Karena yang jagoan jadi. Yang besar. Tuh, kamu mah asal sih. Asal tangannya jangan di atas gitu. Jadi merasa pekerjaan terkini. Kalau ditangkap kan gitu jadi. Ya. Kita ke dalam. Nanti ya. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, videonya cukup panjang, jadi saya bagi dua. Yang pertama, ada sebuah komentar ya, saya nggak tahu. Mungkin yang buat channel ini yang membuat video tersebut gitu ya. Jadi dia mengomentari dan ada temennya satu lagi yang menggunakan kaos Perindo. Saya nggak mempermasalahkan kaos Perindo ya, tapi kalau kita lihat sejarahnya ternyata Yusuf Mansur akhirnya gabung ke Perindo. Ya mungkin ada histori dengan ini gitu ya teman-teman. Nah, sini tulis bukan itu ya, di sini diucapin sama mereka gitu ya. Tidak mau termasuk Yusuf Mansur, tidak mau berbagi itu monyet karena dia selalu megangin itu ya bilangnya. Nah, coba kalau kita lihat ya, ada beberapa kasus yang katakanlah ini berkaitan dengan Yusuf Mansur ya. Ini Yusuf Mansur ngumpulin investasi. Program investasi sebuah hotel umroh dan haji gitu ya, bernama program yang paling dikenal adalah patungan usaha.
dimana ketika orang ini minta gitu ya, minta kepada masyarakat, kepada jamaah, kepada umat untuk membikin dengan gembur-gembur nanti akan menghasilkan sekian-sekian karena kan umroh ini sangat ramai gitu, masa sih nggak pernah disinggahi gitu, ibaratnya kayak gitu, apalagi ini labelnya Ustadz kayak gitu ya. Jadi ya bisa dalam tanda kutip bisa dipastikan untung. Itu adalah apa ya, pameran atau bisa dikatakan iming-iming gitu ya, yang dikatakan Yusuf Mansur kepada setiap orang yang dia temui, setiap dia berbicara di depan publik kayak gitu pada saat menawarkan. Nah, menariknya adalah ketika uangnya sudah diambil sama Yusuf Mansur, udah diambil, terus saya nggak tahu uangnya dikemanakan juga udah nggak jelas, apakah buat bayar hutang dia atau buat bikin rumah dia. Karena faktanya adalah Yusuf Mansur itu pada saat itu mengakuisisi itu ya masih dengan label hutang, nggak langsung dibayar itu uang itu. Saya nggak tahu masuknya kemana dulu, dan katanya dibilangnya saham, tapi ternyata sahamnya yang di lembar kertas itu juga nggak berlaku. Terus akhirnya hasil dari hotel itu yang menikmati siapa? Kalau berdasarkan ya akta yang saya lihat terakhir itu ya ada Jody dan Yusuf Mansur. Jody siapa? Jody adalah ya owner ya, salah satu pendiri dari Warung Steak, ya salah satu pendiri dari ya usaha mungkin ya, karena bapaknya ya itu berarti Obong Steak gitu ya. Ya mungkin pendiri juga sih, saya nggak tahu, yang jelas ya mungkin mau pewaris Obong Steak gitu. Dan Yusuf Mansur tentunya yang menikmati hasil daripada pengumpulan uang tersebut. Kalaupun misalkan hasilnya masih 50-50 atau misalkan masih plus untuk bayar gaji dan karyawan dari hasil pengumpulan uang itu, dari ngumpulin uang daripada orang-orang yang nginep di hotel gitu ya. Ya tapi nilai aset perusahaan itu kan terus naik, nilai aset hotel itu kan terus naik. Jadi saya rasa karena ini yang paling patut jujur ya, karena ini kemungkinan nilainya membesar, Yusuf Mansur tidak mau berbagi gitu ya terhadap orang-orang yang udah berinvestasi di sana. Walaupun nilainya ada yang 10 juta, ada yang 12 juta, itu kan tetap nilai uang, tapi faktanya tidak mau berbagi. Nah, saya kalau bicara tentang monyet itu cuma mengambil bagian kecil. Artinya itu misalkan dikasih makanan di 1, terus 1, 2, terus paling 3. Kalau dikasih lebih malah monyet ini marah. Misalkan banyaklah contoh-contoh itu. Monyet dikasih makan terus malah marah. Karena dia nggak mau ngambil semuanya. Dia cukupnya misalkan makan ya cuma dipegang satu tangan kiri, satu kaki mungkin ya, satu tangan kanannya, terus dia makan. Cuma segitu. Tapi kan kalau manusia enggak, apalagi Yusuf Mansur ini dong, dia ngambil semuanya, Contoh, saya katakan ngambil semuanya, misalkan dia sudah bikin patungan usaha nih, dia bikin tabung tanah, dia bikin patungan aset, berarti kan dia ngambil lebih banyak lagi daripada banyak orang. Beda dengan monyet, kalau monyet serakah, iya tapi dia ada batasnya. Terus kalau dia udah pegang semuanya itu, udah pegang 1, 2, 3 tangan itu, ya yang lain boleh ngambil. Gak ada masalah, rebutan ya rebutan, tapi banyakkan kebagian, karena itu mereka berkoloni sesuai dengan kelompoknya. Itu gitu ya teman-teman. Itulah kenapa kita berpikir bahwasanya orang ini kalau misalkan judulnya seperti itu ya mungkin lebih serakah daripada monyet ya teman-teman. Monyet itu bisa dikatakan memang punya koloni gitu, mestinya berkelompok gitu ya. Mereka apakah berkelompok? Iya. Artinya apa? Yang menikmati dari hasil, misalkan monyet ini kan berkelompok, ada makanan datang nih, yang menikmati hasilnya siapa? Kelompoknya. Terus Yusuf Mansur yang menikmati hasilnya ya kelompoknya. Orang yang ngasih modal itu dikasih hasilnya yang enggak. Bedanya apa? Ya bedanya mungkin ini makhluk ini disebut manusia, makhluk ini disebut monyet. Perilakunya lebih parah gitu kalau misalnya kita berpikir ke sana secara logis, yang monyet itu cuma ngambil bagian dan cuma makanan aja yang diambil, dia nggak ngerebut aset orang lain, ya cuma makanan aja, cuma berkoloni di tempat tertentu. Kalau misalkan di sana makanan habis ya pergi lagi, nggak ngurusak lingkungan, nggak nipu orang, nggak nipu koloni lain gitu, enggak, itu cuma ngambil makanan. Manusia ya lebih parah daripada itu. Nah, pertanyaan menarik adalah si manusia yang mengatakan orang dirinya itu bermartabat, yang mengatakan orang ya,
Saya bukan mengatakan dia bermartabat. Yang mengatakan orang dirinya bermartabat, apakah kalau ngomongin sahamnya, apakah orang ini lebih bermartabat daripada monyet, atau monyet ini lebih bermartabat pada orang tersebut ya? Kalau secara harfiahnya ya manusia pasti lebih bermartabat, tapi perilakunya ini lebih jahat mana? Monyet saya rasa nggak jahat. Monyet itu cuma karakteristik yang dikasih Tuhan, ya cuma segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.